Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan penanganan COVID-19 di wilayahnya sudah cukup baik. Meski begitu, pemerintah akan terus menggenjot vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua, hingga dosis ketiga atau booster. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Arman Bousat mengatakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia belum berakhir. Bahkan menurutnya masih ada potensi terjadi peningkatan kasus walaupun masih terkendali. Selama masa pandemi COVID-19, Pemprov Sulsel telah melaksanakan berbagai macam pendekatan mulai dari penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T yakni testing, tracing, dan treatment, mengobati pasien di rumah sakit hingga vaksinasi. Saat ini Pemprov Sulsel juga menyasar kelompok difabel seperti tunanetra, tunarungu, dan wicara untuk program vaksinasi inklusif. Dinas Kesehatan Sulsel bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memperkuat etika komunikasi kepada sasaran vaksinasi. Sebelumnya Arman mengakui capaian vaksinasi dosis pertama dan kedua sangat timpang. Dosis pertama mencapai 90%, sedangkan dosis kedua 67%. Sedangkan vaksinasi dosis ketiga atau booster hanya bertambah 0,75% dari sebelumnya 12% menjadi 12,75%. Padahal vaksinasi terbukti bisa mengurangi angka kesakitan jika terpapar COVID. Gejala yang muncul pun jauh lebih ringan, tak hanya itu angka kematian akibat COVID juga rendah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa tren kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Jatim telah mulai menurun cukup signifikan. Jika sebelumnya kasus harian PMK di Jatim mencapai 6.000 kasus per hari, kini tersisa 1.000 kasus per hari. Pemprov Jatim saat ini sedang mempercepat vaksinasi PMK hewan ternak yang memasuki tahap kedua, sementara tahap 1 telah dilakukan vaksinasi PMK pada 380.091 ekor atau setara dengan 7,3% dari total ternak sapi di Jawa Timur, 5,2 juta ekor. Tercatat ada sebanyak 267.250 ekor sapi perah, 109.751 ekor sapi potong, 2.290 ekor ternak bibit dan hewan konservasi, termasuk 800 ekor hewan berkuku belah yang tersebar di Taman Safari Indonesia, Kebun Binatang Surabaya, dan Secret Zoo Batu juga telah divaksin. Selanjutnya, alokasi vaksin tahap 2 untuk revaksinasi sebanyak 380.100 dosis dan alokasi untuk perluasan vaksin pertama pada sapi potong sebanyak 219.900 dosis. Kota Pontianak siap terapkan kurikulum merdeka. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, Kota Pontianak akan menerapkan kurikulum merdeka pada bidang pendidikan. Kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, serta kompetensi peserta didik. Pendidikan yang berkualitas dinilai Edi tak hanya sekedar menjelaskan pengajaran maupun pengetahuan tertulis, yang menyebut pendidikan yang baik semestinya membangkitkan kreativitas serta kecerdasan peserta didik, khususnya dalam penyelesaian masalah. Dengan kurikulum merdeka, Edi berharap para kepala sekolah dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Para guru di era modern ini juga dituntut untuk bisa menyesuaikan perubahan budaya belajar, terlebih ketika mengajar murid yang kini dikenal dengan sebutan generasi Z dan generasi Alpha. Selain itu, sahabat Sonora, Edi mengajak tenaga pendidik mahir memanfaatkan teknologi di setiap proses belajar mengajar. Ia juga meminta kepada kepala sekolah yang baru dilantik untuk menciptakan suasana teduh di lingkungan sekolah. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana seluruh pengajar mampu mengajak siswa selalu tertarik untuk belajar di sekolah. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.